Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hari ini kita akan berdiskusi ringan dengan tema Best Practice dan Bad Practice Manajemen ASN dan Smart ASN. Sebelum mulai diskusi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ihsan Darmawan. Pada hari ini akan bertindak sebagai moderator dalam diskusi ini. Unit kerja saya di Kantor Pertanahan Kota Bitung. Selanjutnya ada dari pembicara yang akan membahas dari sisi best practice manajemen dan smart ASN, yaitu Kak Dina dan Kak Igo. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Dina Rosita Oktaviani S. Di sini saya bertindak untuk mengomentari mengenai best practice smart ASN dan manajemen ASN. Saya berasal dari unit kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan. Perkenalkan, nama saya Rodrigo Friendly Yeremia Siwu dari Kanta Kota Bitung, Jabatan Analis Hukum Pertanahan. Di sini saya untuk mengomentari best practice smart ASN. Baik, terima kasih Kak Igo dan Kak Dina. Selanjutnya ada pembicara dari sisi bad practice manajemen dan smart ASN, ada Kak Amar dan Kak Ulfayana. Terima kasih Mas Ican. Perkenalkan, saya Mujadi Tama Rahman, analis hukum pertanahan, Kanta Kabupaten Kepulauan Talaut. Saat ini saya akan mengomentari bad practice dari manajemen ASN. Baik, terima kasih kepada Saudara Iksan. Perkenalkan, nama saya Ulfayana, analis keuangan dari Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara. Terima kasih untuk perkenalan singkatnya. Sebelum mulai diskusi, saya ada beberapa cuplikan video yang akan menjadi bahan diskusi kita. Mari kita simak sama-sama video berikut ini. Masalah dulu dari bulan Maret ya, seingat saya tahun 2015. Terus surat ukurnya keluar tanggal berapa, Pak? Tanggalnya saya nggak ingat, kalau nggak salah di bulan Agustus ya. Agustus. Iya. Agustus, Pak ya. Tapi sampai sekarang belum keluar. Dijanjikan kapan sih, Pak? Ya nggak ada sih, cuman kita nunggu aja mana kapan siap. Persyaratan Bapak sudah lengkap semua. Sejauh ini sih lengkap, karena nggak ada permintaan lagi kan. Kerugian yang Bapak alami apa, Pak? Dengan Ya proyek pembangunan bisa terhambat kalau kayak gitu. Karena kita sertifikat yang kita urus ini kan harus untuk melengkapi persyaratan permohonan proyek tersebut dibangun. Kalau sertifikat selesai ya dia nggak keluar, pembangunan nggak bisa jalan. Jadi sampai saat ini pembangunan juga belum jalan nih, Pak? Ya belum bisa jalan. Kemarin udah kita coba mulai, tapi di stop oleh instansi terkait dari Dinas Tata Kota karena kita tidak mengantongi. Pengurusan tanah sebagai aset berharga butuh serangkaian proses. Namun, bukan berarti harus selalu rumit dan lama. Agar kepengurusan tanah semakin lancar, Kementerian ATR BPN memulai program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Sebuah upaya mengumpulkan dan memindai data tanah menggunakan aplikasi modern Survei Tanahku agar dapat diakses secara digital melalui aplikasi Gistaru, Sentuh Tanahku, dan Bumi. Kapanpun dan dimanapun. Lebih mudah, cepat, dan aman. Bersama-sama memperbaiki birokrasi, meningkatkan investasi, berkontribusi menggerakkan roda ekonomi melalui transformasi digital pertanahan dan tata ruang. Untuk mewujudkan layanan yang profesional, terpercaya, dan berkelas dunia di Kementerian ATR BPN. Nah, sudah kita lihat kedua video tersebut. Saya tertarik untuk membahas dari segi best practice terlebih dahulu nih. Ayo,
Coba Kak Dina bisa memberikan pendapatnya tentang dari sisi best practice. Terima kasih juga kepada moderator telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan memberikan pendapat saya berdasarkan dari video yang telah kita saksikan bersama. Pada bagian Best Practice Smart ASN, dapat dilihat dari yang dihasilkan transformasi digital untuk mendukung Smart ASN sangat membantu terlebih dari segi pelayanan untuk masyarakat. Perubahan dari cara konvensional ke digital merupakan cara dalam bentuk adaptif untuk mengikuti perubahan zaman dan kemudahan langsung dirasakan oleh masyarakat. Pelayanan dengan sistem yang sangat jelas dan data pemohon yang terdigitalisasi. Digitalisasi pun yang dilakukan dari awal pemohon akan melakukan pengambilan nomor antrian sampai dengan akhir kepengurusan dan urutan yang jelas serta pelayanan ASN yang sangat ramah. Sehingga digitalisasi saat ini sangat mampu untuk membantu masyarakat, apalagi dari segi pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih Kak Dina atas opininya dan pendapatnya. Selanjutnya mungkin saya ingin mendengar juga opini dari Kak Igo. Kepada Kak Igo, saya persilakan. Untuk melanjutkan dan menambahkan dari Mbak Dina terkait dengan best practice Smart ASN, yaitu di dalam video tersebut terlihat bagaimana Kementerian ATR BPN melakukan atau terus melakukan perbaikan dalam layanan pertanahan dengan bertransformasi menjadi digital, salah satunya dengan menciptakan aplikasi survei tanahku yang dapat mempermudah layanan pertanahan dan juga dapat memperbaiki atau meningkatkan birokrasi yang ada. Dan juga berkaitan dengan materi yang kita pelajari pada agenda 3 ini, yaitu Smart ASN, di mana kita sebagai aparatur sipil negara harus meningkatkan literasi digital, yaitu kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, membuat dan mengkomunikasikan informasi yang membutuhkan keterampilan kognitif dan teknis. Demikian pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Igo dan Kak Dina yang telah memberikan pendapatnya tentang best practice dan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk memperbaiki pelayanan yang dilakukan terhadap masyarakat. Selanjutnya kita akan beranjak ke best practice yang akan dimulai oleh Kak Ulfa. Kepada Kak Ulfa, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Iksan selaku moderator. Di sini saya akan memberikan tanggapan saya mengenai bad practice atau perilaku buruk manajemen ASN dan Smart ASN berdasarkan video yang telah dipaparkan. Dari video tersebut terlihat bagaimana pelayanan yang diberikan oleh BPN di mana adanya keluhan masyarakat yang kecewa karena pelayanan pengurusan sertifikat yang sudah hampir setahun namun belum selesai. Sedangkan menurut SOP BPN seharusnya pengurusan sertifikat itu maksimal 38 hari kerja setelah pengajuan atau 24 hari setelah keluarnya surat ukur. Walaupun masyarakat sudah mempertanyakan hal itu ke pihak BPN, namun pihak BPN belum memberikan solusi yang memuaskan bagi masyarakat. Berdasarkan video tersebut terlihat bagaimana best practice dari manajemen ASN oleh pihak BPN yang tidak profesional dan tidak bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang tentu sebagai seorang ASN dituntut untuk memberikan pelayanan prima. Tentu ini akan berpengaruh pada peningkatan produktivitas pegawai ASN dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan publik yang tentu harus mampu berkontribusi pada pencapaian tujuan dari pemerintah.
Mungkin cukup dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Kak Ulfa atas pendapatnya tentang bad practice ya. Memang hal itu harus kita perbaiki untuk kedepannya. Selanjutnya mungkin Kak Amar ada penambahan atau ada opini lebih. Sebelumnya saya setuju dengan Mbak Ulfayana, tapi saya juga akan menambahkan beberapa pendapat mengenai video tersebut, yaitu masih rendahnya kinerja pelayanan kepada masyarakat di kantor BPN. Dalam video tersebut menggambarkan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh BPN masih lambat dan tidak ada kejelasan mengenai prosesnya, sehingga dapat merugikan masyarakat seperti terhambatnya proyek pembangunan. Hal ini tidak sesuai dengan fungsi ASN, yaitu yang pertama melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, pegawai BPN harusnya mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut. Harus mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Karena dalam manajemen ASN itu sendiri, pengertiannya adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu, pegawai BPN seharusnya bisa profesional dan berkompeten dalam melayani masyarakat sesuai SOP-nya, sehingga dapat meningkatkan indeks kepuasan masyarakat atau IKM. Saran dari Smart ASN adalah perlunya aplikasi monitoring proses pelayanan di BPN, sehingga masyarakat bisa mengecek sendiri secara online kapanpun dan dimanapun. Demikian pendapat dari saya kembalikan ke Mas Ican. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Ulfa dan Kak Amar tentang pendapatnya, yaitu bad practice yang terjadi di lapangan ya. Bisa kita kesimpulkan dari diskusi kita kali ini, yaitu kinerja BPN yang lambat serta tidak sesuai dengan fungsi ASN tentunya menjadi tamparan keras bagi kita sebagai generasi muda yang sejatinya akan menjadi agen opsing ini terjadi, memberikan dampak langsung kepada masyarakat yang buruk, instansi dan juga masyarakat yang tidak sesuai. Oleh karena itu diperlukan adanya perubahan dari segi manajemen birokrasi maupun transformasi digital dari segi pelayanan agar bisa terwujudnya pemerintahan yang berkelas dunia. Diharapkan dengan perubahan yang telah dilakukan dan sedang diupayakan akan terus berkembang untuk memberi pelayanan yang lebih baik lagi pada masyarakat agar sesuai dengan moto Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, yaitu melayani profesional dan terpercaya. Terima kasih telah ikut serta dalam diskusi pada hari ini. Saya menghargai setiap pendapat yang kalian sampaikan. Bila ada kesalahan dalam diskusi ini, saya mohon maaf. Sebagai moderator, saya tutup diskusi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.